Di sini kami sedang melatih untuk minti-minti entok Rambon persilangan dengan entok jumbo umur 20 hari. Di sini sudah saya kasih dedak. Dedak ini sudah dicampur dengan gilingan jagung. Kalau di Kota Malang namanya empok jagung. Dengan dikasih air setengah basah seperti ini, kita bisa lihat lahapnya seperti apa. Kita tidak bisa bayangkan jika seperti udah gede sini dikasih pur saja lumayan ya membobol kantong kita. Dengan menggunakan bekatul dan empok, insya Allah tidak akan mengurangi kualitas protein. Namun tetap 1 genggam atau 2 genggam harus ada purnya. Karena itu makanan pabrikan yang sudah melalui penelitian tentunya banyak protein atau mengandung protein. Sehingga untuk melengkapi kebutuhan atau nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh si minti-minti itu sendiri. Tidak hanya untuk minti, namun untuk dewasa pun saya melakukan hal yang sama. Dengan dedak dan empok jagung saya kasih sedikit pur 5-11 ya, seperti ini. Jadi untuk pakan tidak perlu banyak, yang penting mengandung protein, sehingga untuk menekan biaya yang kita keluarkan pun lumayan. Jika kita mengandalkan tanpa protein, tanpa campuran, butuh makanan banyak namun berasa tidak ada kenyang-kenyangnya. Seperti itu. Ditonton terus seperti apa. Udah gede-gede bang, ini panjang nih. Ini apa namanya, bapaknya jumbo Blitar nih, bapaknya nih. Induknya Rambon, sehat-sehat tuh nih. Jadi kita pukul yang gede-gede sih terus terang ada 6 ya, ada 6 nih yang seperti ini nih, ada 6 nih. Ini jujur nih hampir sekilo lebih nih. Kalau lainnya sih kan 2 biang ini masalahnya. Yang 12 segini-segini bang nih, yang 12 bang. Ini yang 12 segini-segini bang. Tuh yang 2 ya. Anggaplah ini paling kecil segini bang. Yang gede-gedenya tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Panjang-panjang badannya bang tuh. Bagus banget ini buat ituan mah, buat digedein. Ya kalau mau nanti saya packing, minta alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java. Di pagi hari ini saya akan memberikan pakan untuk minti-minti yang baru saja menetas. Ini adalah jenis entok Rambon yang kami persilangkan dengan entok jumbo. Jadi pejantannya jumbo, betinanya Rambon Klawu. Namun kelihatannya satupun warna tidak ada yang ikut ke pejantannya, yaitu jumbo. Karena jumbo itu cenderung berbulu putih. Namun untuk kali ini untuk minti-mintinya satupun tidak ada yang ikut bulunya atau warnanya seperti bapaknya. Namun yang terlihat jelas di sini adalah postur. Kalau postur banyak yang ikut ke bapaknya, yaitu jumbo. Terlihat ini masih umur 20 hari pun badannya
panjang dan tinggi, persis seperti bapaknya. Nah, ini saya sudah kasih pur dan bekatul. Jadi purnya sedang saya kasih sedikit-sedikit saja. Selebihnya pas di hari ke-15 kemarin saya sudah latih dengan bekatul atau dedak. Jadi dedak saya kasih air sedikit, lalu purnya sekitar 1 genggam saya sajikan setiap kali makan. Teman-teman bisa lihat seperti ini pola makannya, sangat menyenangkan sekali ya, sangat menyenangkan sekali. Ini ada 20 ekor dari 2 biang, hanya selisih 5 hari ya. Dari biang yang satu ke yang satunya selisihnya hanya 5 hari. Kita bisa bayangkan, andai kata ini 4 bulan yang akan datang, saya rasa ini sudah kelihatan mana pejantan, mana laki, mana betina. Dan disitulah kalau kita mau menciptakan untuk pembibitan, bagus sekali. Jadi hasil dari produksi kita sendiri untuk menciptakan induk-induk terbaik. Nah, kalau memang nanti ini ada 20 ekor, katakanlah pejantannya 7, betinanya 13, itu cocok sekali dan ideal ya. Jika perlu ya ditambahkan lagi betinanya, tidak masalah. Nanti dari ke-13 betina ini luar biasa, teman-teman, akan menjadi sesuatu tambahan penghasilan yang menurut saya oke banget. Beternak unggas sangat-sangat menyenangkan. Terlebih jika kita tinggal di dekat pasar atau kita tinggal di dekat peternak-peternak besar. Karena di situ nanti ada yang namanya limbah pakan. Limbah pakan itu hasil pembersihan dari kandang ayam petelur ataupun kandang ayam pedaging. Di situ biasanya nanti karyawan ada yang menjual, biasanya per kilo 5.000. Padahal itu makanan adalah makanan yang luar biasa. Daripada dibuang, kita bisa beli. Nah, disitulah akan menghemat biaya pakan yang sangat luar biasa. Jika mentok kita diberikan pakan pur pedaging, wow, luar biasa teman-teman. Daya tumbuhnya luar biasa, cepat sekali. Artinya besar kemungkinan biaya yang pakan kita keluarkan sedikit dan kita akan cepat untuk menjualnya jika kita menggunakan limbah pakan seperti itu. Kenapa harus limbah, Bang? Kenapa tidak beli yang baru saja? Boleh, beli yang baru boleh. Yang baru harganya sekitar 11.000. Jika yang limbah harganya sekitar 5.000, berarti separuh harga. Buat yang hitung-hitungan bisnis, tentunya di situ akan menjadi pertimbangan. Bisa dipertimbangkan maksud saya. Namun jika kalau kita mau beli yang baru ya juga nggak apa-apa. Kan nanti yang kita yang bisa memprediksi seperti apa sih kekurangan dan kelebihannya, atau hitung-hitungan kalkulasi pengeluarannya seperti apa, nanti kita bisa seiring perjalanan kita menggeluti usaha ini kita akan tahu. Nah, video ini hanya perbandingan saja ya, atau pemasukan atau apa ya. Ya setidaknya seperti itu ya, kayak gitu. Nah, hasil akhir tetap ada di keputusan kita sebagai peternak. Seperti itu teman-teman. Jujur saya juga di sini masih pemula, masih
perlu belajar. Namun setidaknya pengalaman yang sudah saya lakukan, disinilah kami menceritakan. Terlepas nanti mau diambil atau tidak, itu urusan teman-teman. Karena tukar pendapat, sharing, perbedaan itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Tetap keputusan ada di tangan kita sendiri. Karena ilmu itu datangnya dari mana saja. Seperti itu ya teman-teman. Kita jangan melihat telur itu keluar dari pantat, nanti kita nggak mau makan. Tetapi kalau kita melihat bahwa telur itu enak, cobalah kita cobain seperti itu. Jadi ilmu akan datang atau bisa datang dari mana saja. Terlepas kita mau pakai atau mau tidak, itu hak kita. Seperti itu. Jadi di sini saya hanya berbagi saja, berbagi apa yang sudah saya lakukan seperti ini. Nah, ini adalah contoh salah satu kolam pemandian seperti ini. Ini pun sangat penting, jangan dikira tidak. Karena entok itu nanti akan mengalami fase-fase stres atau apa. Jadi perlu sekali tempat-tempat seperti ini unik untuk mandi. Usahakan nanti kalau membuat kolam harus tinggi dari permukaan tanah. Nah, di bagian dasar kolam langsung kita kasih lubang pralon. Lubang pralon. Nah, bagian L nanti dikasih keni. Nah, nanti apabila kita menguras, kita tinggal cabut saja pralonnya, maka air itu dengan sendirinya akan mengalir beserta kotorannya. Sehingga sangat menghemat waktu dan tenaga. Karena ada beberapa sahabat-sahabat teman-teman yang membuat kolam dengan cara digali. Nah, dengan cara digali, maka kita akan kesulitan nanti pada saat pembuangan air. Seperti itu. Jadi kalau bisa seperti ini. Ini hanya contoh saja. Masalah lebar, bentuk itu tergantung tempat dan kondisi lahan yang ada di kita. Masalah model terserah mau pakai apa saja. Ini hanya contoh saja, jangan juga terus seperti ini. Jadi lebih tinggi dari permukaan tanah, itu intinya. Nah, nanti airnya dia akan ngalir ke mana-mana. Katakanlah langsung dialirkan ke tempat pembuangan. Nah, seperti ini. Karena ini sepele, tapi ini juga sangat penting sekali. Karena kita tahu sendiri, entok itu suka sekali dengan air. Nah, usahakan di sekitaran kolam gunakanlah batu bata atau batu-batuan sehingga tidak mengalami kebecekan. Atau jika memang perlu dibelur menggunakan semen juga itu lebih bagus. Artinya usahakan jangan becek. Karena kalau becek nanti akan menimbulkan bau. Nah, kalau di tempat saya ini, saya hanya menggunakan pasir dan ya sekitaran pasir-pasir kasar lah. Kebetulan memang saya kandang umbaran, jadi mataharinya kencang. Jika kondisi mandi seperti ini memang basah. Namun jika nanti sudah pada berhenti mandi, lalu kejar-kejaran dengan matahari, maka akan segera kering kembali. Nah, seperti itu. Pisahkan antara yang besar-besar dan yang kecil-kecil seperti ini agar tidak ada kekerasan fisik sama mindi-mindi yang masih kecil. Nah, seperti itu. Kadang-kadang nanti
si bocil ini sedang makan, kadang-kadang diresain sama yang lebih besar, maka nanti akan menjadi masalah untuk pertumbuhan. Seperti ini saya latih dengan pur ya, maksud saya akan lepas dari pur ke dedak. Nah, jadi kalau sekedar ngemil-ngemil seperti ini, saya kasihlah sekedar untuk tambahan-tambahan seperti ini. Namun sebenarnya ini sudah makan dedak. Kenapa sih harus dedak? Kenapa tidak yang lain? Boleh, yang lain boleh ya. Intinya yang penting makanan itu berprotein. Yang penting makanan itu berprotein. Sekalipun itu makanan alternatif, namun protein itu tetap penting. Nah, kalau di saya kadang-kadang saya kasih pakan alternatif pun saya kasih, namun untuk proteinnya tetap saya kasih. Seperti konsentrat daging seperti ini 511 kan mengandung vitamin atau untuk pertumbuhan daging. Nah, seperti itu. Jadi balance, imbang. Jika makanan alternatif terus ya itu tidak bagus. Entoknya kenyang memang, namun proteinnya tidak dapat. Ya, rupanya ini sudah ginuk-ginuk ya, sudah ginuk-ginuk. Sudah mulai meningkat ini bobotnya. Umur tanggal 20 besok 1 bulan yang ini. Yang ini umur 1 bulan, besok tanggal 20. Ini tanggal 25, besok 1 bulan. Rambon bapaknya jumbo ya. Rambon bapaknya jumbo, jadi panjang-panjang. Seperti ini ya, panjang-panjang nih posturnya. Nah, seperti ini. Badannya jadi panjang ya. Karena bapaknya jumbo. Jumbo seperti ini kan panjang tuh ya. Kakinya juga besar itu ya. Perubahan di bulu sudah mulai nampak kelihatan ya. Yang seperti ini nih, ini mau jadi silver ini ya. Ini mau jadi silver juga nih. Rambon bapaknya jumbo ya. Rambon bapaknya jumbo. Ini tanggal 20 netes, tanggal 20 besok 1 bulan. Kalau yang ini tanggal 25 nya 1 bulan. Jadi ini baru umur 20 harian ya. Umur 16 harian. Seperti ini ya bobotnya. Nih. Tuh. Ginuk-ginuk ya. Hampir itu udah 1 kilo lebih yang itu ya. Yang itu udah 1 kilo lebih. Ini juga tuh panjang tuh ya ini. Tuh. Monggo ya yang berminat ya. Bapaknya jumbo, ibunya istrinya rambon, dan anaknya seperti ini jadinya ya. Tuh panjang-panjang. Anaknya panjang-panjang. Belum umur 1 bulan bobot udah 1 kilo ya. Seperti itu. Nomor WA nya ada di judul, monggo yang berminat. Dari Kota Malang. Terima kasih. Oh itu Pak, jagoannya Pak. Jagoannya tuh Pak. Ini sayang. Ini sayang. Aduh. Ini. Ini Pak, kaceknya Pak. Ini mau pindah ke Purwakarta ya. Mau pindah ke Purwakarta. Tuh. Ayo, tuh. Tuh Pak. Tuh Pak. Ya, mungkin itu saja sedikit cerita dari kami. Jangan ditiru jika memang ini tidak tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.